Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Kakak dengan NPM 31200007. Baik, di sini saya akan review sebuah jurnal tentang implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo. Yang pertama itu pendahuluan 1.1 latar belakang. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi kesimpulan di atas, penelitian implikator adalah tuturan kepada penutur untuk melakukan penolakan, tawaran, ajakan yang ditujukan pada diri penutur. Adapun manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan studi bidang bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, sebagai peneliti untuk memahami atau menambah pengetahuan dalam bidang bahasa khususnya implikator percakapan. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk lingual BL implikator percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo? Yang kedua, bagaimanakah satuan pragmatis SP implikator percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo? Yang berikut tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka secara garis besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk lingual atau BL implikator percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo. Yang kedua, mendeskripsikan satuan pragmatis atau SP implikator percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo. Yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam implikator pragmatis atau IP implikator percakapan pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo. Yang berikut manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini memperkaya khasan IP dalam bidang pragmatik. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan bagi siapa saja yang berminat mengaji pragmatik khususnya implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Beboko, Kabupaten Maurobungo. Yang selanjutnya, kajian pustaka. Pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang erat sekali hubungannya dengan semantik. Pragmatik sebagai suatu kajian muncul dari pandangan Morris Huriotiono 2010 halaman 11 tentang semiotik, yaitu ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Morris membagi semiotik ke dalam 3 cabang ilmu, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya. Semantik mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya, dan pragmatik mempelajari hubungan antara lambang dengan penafsirannya. Selanjutnya, implikator percakapan. Implikator percakapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pragmatik. Sejalan dengan itu, Levision Pardenti 2009 halaman 8 menyebutkan bahwa implikator sebagai salah satu gagasan pemikiran terpenting dalam pragmatik.
Salah satu alasan terpenting yang diberikannya adalah implikator memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak daripada yang dituturkan. Menurut Grice Lismayana tahun 2005 halaman 1, di dalam artikelnya yang berjudul Logic and Conversation menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat mengaplikasikan proporsi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Yang berikut, fungsi implikator percakapan. Fungsi implikator percakapan merupakan memiliki fungsi penting dalam pragmatik seperti halnya digunakan Livingston Viriatinoyo 2010 halaman 19. Pentingnya IP dalam pragmatik dapat dipahami karena adanya beberapa sumbangan yang diberikan oleh pihak berikut ini. Yang pertama, IP dalam memberikan penjelasan fungsional yang tidak terjangkau teori linguistik atau struktural. IP dapat memberikan penjelasan eksplisit tentang adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara harfiah berbeda dengan apa yang dimaksud. Yang ketiga, IP dapat menyederhanakan deskripsi semantik hubungan antara klausa yang berbeda dengan konjungsinya. IP dapat memberikan keterangan berbagai macam gejala kebahasaan berlawanan tapi ternyata berhubungan. Yang berikut prinsip kerja sama atau PK. Sebuah komunikasi akan berjalan lancar jika penutur N dan penutur T menyepakati prinsip-prinsip yang digunakan dalam sebuah percakapan, yaitu prinsip kerjasama. Dalam komunikasi yang wajar, agaknya diasumsikan bahwa seorang penutur mengerti artikulasikan ujaran dengan maksud untuk berkomunikasi sesuatu kepada lawan bicara dan berharap lawan bicaranya dapat memahami apa yang hendak dikomunikasikan itu. Yang kedua, prinsip sopan santun atau PS. Menurut Waryotinoyo 2010 halaman 19, PS merupakan aturan yang bersifat sosial, estetis, dan moral yang biasanya diikuti orang dalam melakukan percakapan. Menurut Grice 1991 halaman 308, dengan kata lain, seseorang harus sopan dalam melahirkan IP. Untuk menjelaskan PS dalam percakapan, Leach memberikan contoh percakapan satu berikut ini. Si A, will I earn Miss Beer and Agatha won't me we? Kita semua akan merindukan Bill dan Agatha, bukan? B, where are Miss Beer? Ya, kita semua merindukan Bill. Dalam percakapan satu, sebenarnya B melarang maksim kuantitatif karena informasi yang disampaikan tidak selengkap yang ditanyakan. Namun B menggunakan PS karena secara tidak langsung ia ingin berkata pada A bahwa B tidak merindukan Bill. Namun jika itu diucapkan, percakapan B dianggap tidak sopan. Let's Wiryotinoyo 2010 halaman 19 menentukan 6 maksim beserta analisis pragmatik. Analisis pragmatik adalah makna yang berkaitan dengan situasi ujar. Salah satu syarat untuk melakukan analisis pragmatik pada sebuah tuturan yang bermuatan IP adalah situasi ujar yang mendukung tuturan dalam sebuah percakapan.
Bentuk lingual. Bentuk lingual atau BL pada dasarnya merupakan satuan kebahasaan dari sebuah tuturan yang di dalamnya terdapat implikasi pragmatis. Wiryotinoyo 2010 halaman 59 menyatakan bahwa bentuk lingual ialah konstruksi kebahasaan dari bunyi tuturan T yang secara produktif diujarkan dan didengarkan dalam bahasa lisan atau dituliskan dan dibacakan dalam bahasa tulis. Yang berikut satuan pragmatis. Satuan pragmatis merupakan perpaduan antara ilokusi dan proposisi yang menyiratkan implikasi pragmatis yang mewujudkan IP. Wiryotinoyo 2010 halaman 73 mengemukakan bahwa dalam pembicaraan IP, SP, dan SP merupakan wujud konkret dari tindakan menggunakan bahasa. Dengan SP, N melakukan tindakan berkomunikasi berinteraksi dengan T guna mencapai tujuan percakapan tertentu, termasuk tujuan terselubung yang penyampaiannya oleh N dan T disampaikan tersirat dalam SP. Berikut implikasi pragmatis. SP dan IP adalah SP yang digunakan oleh N untuk memberi penilaian terhadap suatu keadaan orang, barang, ataupun fakta. Contoh IP menolak dalam bentuk menilai. Yang berikut alur implikasi pragmatis. Wiryotinoyo tahun 2013 halaman 103. Alur implikasi menunjukkan bagaimana hubungan antara makna tuturan T yang berupa BL dan makna implikasi IP. Alur itu bergerak dari P dan BL menuju P pada implikasi pragmatis yang mewujudkan IP melalui proses interpretasi. Alur itu terjalin dengan cara berpikir, asosiasi adat kebiasaan, dan ketentuan serta norma yang ada di lingkungan partisipan. Yang terakhir, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, penelitian yang menghendaki pengolahan data tanpa perhitungan statistik. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Menurut Monolog 2008, pendekatan kuantitatif yang digunakan ini tergambar dari tujuan yang telah dirumuskan, metode pengumpulan data yang dikumpulkan berupa wacana, tuturan, dan kalimat. Pendekatan penelitian kuantitatif juga sering disebut pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural. Yang berikut, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan. Peneliti mendengar dan mencermati percakapan antara penutur dan petutur yang bertemuan tanpa sepengetahuan informasi. Sumber data dan data. Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, data berupa wacana percakapan antara N dan T yang bermuatan anak remaja di desa, kelompok tani, kabupaten, kecamatan Batin 11, Boboko, Mauro Bungo. Data kedua berupa situasi ujar yang melatar belakangi lahirnya dalam bahasa implikator percakapan di kalangan anak remaja di desa kelompok tani. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa anak remaja di desa kelompok tani. Penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian berupa format catatan lapangan yang berisi konteks, wacana komunikasi, bentuk lingual, satuan pragmatis, dan implikasi pragmatis yang
tertera di lampiran. Yang berikut, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik simak, teknik rekam dan catat. Analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Yang berikut, pengecekan kebahasaan data. Triangulasi di sini meliputi triangulasi data, penelitian dan metode, dan review informasi. Informan. Tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian ini menggunakan tahap perlapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap pengecekan dan pemeriksaan kebahasaan data, tahap analisis, tahap laporan penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk lingual, IP menolak di kalangan remaja. Bentuk lingual ialah konstruksi kebahasaan dari bunyi tuturan T yang secara produktif diujarkan dan didengar dalam bahasa lisan atau tulisan dan dapat dibaca dalam bahasa tulis. Yang berikut, IP menolak dalam bentuk kalimat berita. Bentuk lingual implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11, Beboko, Kabupaten Mauro. Bunga dapat berupa kalimat berita atau kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu atau menyampaikan informasi yang diproduksi oleh penutur N kepada penutur T. Yang berikut, menolak tawaran. Implikasi pragmatis IP dapat berupa menolak tawaran. Menolak tawaran merupakan penolakan yang dilakukan oleh N pada T terhadap tawaran yang diwujudkan pada dirinya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, bentuk lingual implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11, Beboko, Mauro, Bungo terdapat 3 jenis kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Satuan pragmatis implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11, Beboko, Kabupaten Mauro. Bungo ditemukan 7 SP, yaitu menginformasikan, bertanya, menyatakan kesenangan, menegaskan, mengeluh, menyatakan kehendak, dan dinilai. Yang berikut, implikasi pragmatis dalam implikator percakapan menolak pada anak usia remaja dalam bahasa Jawa di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11, Beboko, Kabupaten Mauro. Bungo dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu menolak ajakan, menolak perintah, menolak tawaran, dan menolak permintaan. Menolak ajakan dalam komunikasi dapat tersirat dalam SP, menginformasikan, mengeluh, dan menilai. Menolak perintah dapat tersirat dalam SP, bertanya, mengingatkan, menilai, dan menginformasikan. Menolak tawaran dalam komunikasi dapat tersirat dalam SP, bertanya, dan menginformasikan. Sedangkan menolak permintaan dapat tersirat SP, bertanya, menginformasikan, dan menyatakan kehendak. Saran,
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran yang dapat ditemukan. Yang pertama, peminat pragmatik agar mampu melakukan penelitian lanjutan, khususnya implikator percakapan, demi memperkaya keragaman aspek pragmatik untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai linguistik. Pada anak remaja di Desa Kelompok Tani, Kecamatan Batin 11 Boboko, Moro Bungo Jambi, hendaknya menggunakan implikator percakapan yang baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip kesopanan dalam komunikasi dengan masyarakat atau orang lain lebih tua dari kita. Sekian dan terima kasih.